Teman-teman, kita baca lagi nih komentar netizen mengenai video-video gua. Gua tidak akan menghapus semua komentar Anda ya, dan kita akan sampaikan ke teman-teman semua sebagai bagian dari negara demokrasi. Oke, ini mengenai video mengenai Pak Luhut minta waktu 4 bulan ya untuk urus Korstres gitu ya. Oke, ada yang mengkomentari Bapak Agusti Wodijaya, eng 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 katanya. Apa itu maksudnya? Ada yang lagi balas, wah kakak investor nonton video ini. Ya, investor seperti Apple lagi tepuk tangan. Mampus lu semua katanya ya. Investor seperti Nvidia, untung kami ke Vietnam katanya. Untung gua ke Vietnam. Kalau gua ke Indonesia, mampus, mampus katanya. Faktur pajak aja nggak bisa beres, mampus. Untung kita ke Vietnam, kata si Apple sama Nvidia ya. Faktur pajak aja bisa bikin satu Indonesia kacau balau katanya. Mau jadi apa negara ini? Bapak Luhut, Pak Sugeng. Luhut ini bukan menteri, bukan Menko. Tapi kok bisa mengambil alih kewenangan Menteri Keuangan? Negara ini sudah kacau, serba tumpang tindih. Sri Mulyani harus bertanggung jawab atau mundur saja. Ya memang harus mundur ya. Pak Luhut nggak usah sok keminter, sok kuasa. Jangan pula melindungi koruptor di Depkeu katanya. Wah. Bapak Dua Ahmad, WP personal badan telat lapor pajak, denda pajak tanpa terkecuali. DJP bikin kesalahan disuruh nunggu 4 bulan plus minta maaf. Jika terpaksa, badak naga nggak tuh namanya. Jadi kalau kita salah, telat lapor ya kena denda kita. Nggak ada ampun, nggak ada urusannya. Nggak ada, nggak tahu, nggak peduli dia. Kesalahan internal kah, kesalahan manakah, manajemen kah, nggak peduli. Pokoknya kena pajak, kena denda, sanksi, kena bunga. Tapi kalau mereka yang salah, minta maaf. Dan minta waktu untuk diperpanjang, diperbaiki. Gila, luar biasa Pak Luhut ya. Ibu Salvi, saya hari ini membuat faktur uang muka sudah di-save, nilai DPP dan PPN-nya, padahal DPP dan PPN sudah di-input. Kacau loh, invalid nomornya ya. Ibu Nengah Loka, saya berani menghadapi siapapun demi anak istri, jangankan Luhut Prabowo, siap saya hadapi. Waduh. Bapak Rusdi, keren banget Bang, saya dukung. Oke, siap. Bapak Arifir, ya nanti bayar pajaknya masa Januari 4 bulan lagi ya. Ketawa, mana bisa. Ada yang ngebalas nih, kalau tidak ada peraturan tertulis nanti ada STP. Yang pusing juga WP katanya. Memang gila nih aturan ini ya. Bapak Nana Caciku. Jadi selama 3 atau 4 bulan ke depan harap pegangan. Banyakin elus dada katanya. Ya lumayan ya. Bapak Wira. Kayaknya Pak Luhut udah ikut brevet dan lulus USKP deh. Semuanya serba diurus. Benar-benar menteri segala bidang nih opung nih ya. Memang luar biasa Pak Luhut. Menyala abangku. Mantap bang. Gue dukung lo selalu. Wih luar biasa Pak Andik ya. Bapak PT R. Alexander. Kemenkeu CQDJP berpotensi mendapatkan pendapatan lain-lain. Denda keterlambatan penyelesaian proyek. Ya, bisa terjadi ya. Bapak Stephen, dari awal sampai akhir memang proyek bermasalah. Serba tertutup dan nggak jelas. Ya, betul ya. Proyek ini sangat-sangat tertutup dan sangat-sangat tidak jelas, tetapi makan anggaran triliunan. Dan akan ada orang yang akan dikorbankan dan dipenjara. Bapak Andika Cipta. Heran saya lihat Konoha. Belum siap tapi dipaksakan. Gak ada beresnya. Ya begitulah. Makanya Apple tuh lagi ketawa-tawa gitu. Luar biasa. Untung kita nggak masuk Indonesia katanya. Kalau kita masuk Indonesia, mampuslah kita ya katanya. Software untuk seluruh rakyat Indonesia dipersiapkan bertahun-tahun kok masih banyak bug. 1,3 T loh ini. Triliun. Triliun bos. Bukan miliar ya. Periksa Menkeu dan Dirjen Pajak. Sudah sewajarnya diperiksa ya. Sudah sewajar dan sudah seharusnya diperiksa Menkeu dan Dirjen Pajak. Bapak Ayam, para iblis lintah darat itu mana bisa disentuh? Cuma satu-satunya cara, itu reformasi, syarat ke jalan dan adili. Woi, nggak boleh, bos. Bapak Agus, tidak bakal terjadi di negara Wakanda Jaya Konoha. Oke. Bapak Jack Dava, mungkinkah Core Stress ini proyeknya Opung? Nah, gua sih berharap tidak ya. Kalau proyeknya dia, waduh, mungkin karena Doi yang dapat proyeknya. Wah, oh gitu ya. Memang sudah ada isu-isu itu. Kemudian idola Korea 277. Pak Luhut nggak tahu gimana perusahaan operasional di bawah. Jadi enak aja minta waktu 4 bulan. 1 hari aja error semua kacau Pak katanya. Aduh. Kemudian apakah ini cara oknum untuk menyingkirkan LP? LP itu siapa? Maksudnya LBP? Kita nggak tahu ya maksudnya LP itu siapa. Apakah LBP maksudnya? Oke, jangan-jangan Pak Opung masuk ke sini, masuk ke lingkaran setannya dunia persyaratan pajak ini justru malah dia yang dikorbankan. Jangan sampai ya, jangan sampai ya Pak Luhut. Menurut gua sih
Ya, orang yang baik lah ya. Oke. Ada lagi komentar mengenai Pak Luhut nih ya. Ini mengenai Pak Luhut ikut campur urusan pajak ya. Ini sudah ada banyak komentar juga, akan gue bacakan juga ini buat teman-teman semua ya. Saran saya, Pak Rocky Gerung jadi pimpinan KPK biar kapok semuanya. Wah, kalau Rocky Gerung jadi pimpinan KPK mah nggak bisa tidur dia karena ketemu terus penjahatnya. Bapak Nono Suryono, tekstil Cina masuk Indonesia dengan harga murah agar rakyat mampu beli. Tapi akibatnya pabrik tekstil lokal malah bangkrut. Benarkah kebijakan itu? Wah, ini susah ya. Bapak Rusdi, mereka berharap telat karena ada biaya tunggakan Mas Bro katanya. Oke. Bapak Demogules, video Ahok ngomong itu timbal balik buat kita. Kok responnya nggak nyambung? Di luar negeri itu pajak dikembalikan untuk rakyat bisa di dalam bentuk yang kau bilang, tapi ada juga dana pensiun, fasilitas kesehatan, sekolah gratis, dan lain-lain. Itulah bentuk timbal baliknya. Ini sekarang kita bikin SIM aja harus nyogok katanya. Jangankan bikin SIM, buat laporan polisi aja harus nyogok. Itu pun nggak beres. Udahlah nyogok nggak beres-beres lagi. Nasib, nasib. Bapak Channel 7. Ntar lama-lama kencing di hutan pun juga bayar pajak katanya. Oke. Bapak Channel 7 lagi. Kalau ngomong lagaknya koar-koar, tahu diri dan tahu malu lah. Banyak pejabat korup, males rakyat bayar pajak, mending buat beli sate. Oke. Bapak Teddy, jangan semakin sombong lah. Ini ngomongin siapa? Ngomongin Pak Luhut atau ngomongin Ahok atau ngomongin gue? Bapak Joni, kenapa sih bukannya budaya korupsi di sini yang diberesin dulu seperti misalnya pembuatan undang-undang pemiskinan koruptor pejabat atau undang-undang hukuman mati bagi pejabat koruptor? Kok malah rakyat ini tekan lewat pajak? Ya nggak mungkin lah ada hukuman mati ya bagi koruptor. Ibu Rina, apa para pejabat harus potong dua generasi supaya tidak ada kepentingan politik di dalam pemerintahan? Gue setuju, tapi ini kan hal tidak mungkin. Mana bisa lu potong dua generasi? Bapak SJM, coba kita dukung hacker buat bongkar harta Luhut dan berapa banyak perbandingan antara pemasukan dan pajak yang sudah dibayarkannya. Ayo para hacker, tunjukkan aksimu. Wah, boleh deh kalau para hacker mau buka ya. Bapak Edi, Luhut Binsar di negeri ini sebagai apa sih? Kok ikut-ikutan bikin kebijakan pemerintah? Gue juga bingung, teman-teman. Gue juga bingung. Nah, ini ada yang bilang nih senior katanya. Gue juga bingung, menteri bukan, kepala menteri bukan, koordinator bukan. Tapi dia bisa membypass semuanya, bingung juga ya. Bapak Ali, kena pajak dan kena pungli, kena parkir liar di mana-mana. Ini negara hanya tunggu waktu. Waktu untuk apa nih, Pak? Bapak Tape Uliku. Kan pegawai pajak sendiri yang bicara bahwa korupsi berjamaah terjadi di Kemenkeu dan di Dijen Pajak. Oh, siapa yang ngomong gitu? Bapak Ari Kurniawan. Bikin YouTube LHKPN pejabat lagi kok. Seperti waktu itu Sri Mulyani. Nanti bikin yang kepala DJP, LBP, dan lain-lain. Oke, siap. Bapak Lena Mega, Ibu ya. Kekayaan alam dikeruk oleh asing dan ada bagian untuk pejabat yang berwenang. Giliran rakyat diperas harus bayar pajak dengan ditakut-takuti. Akan dipersulit administrasinya. Brilian sekali Anda Opung. Kayaknya sudah waktunya untuk Opung istirahat deh. Waduh, waduh. Bapak Gradi Dev. Tahapan pengembangan sistem perangkat lunak atau software secara umum adalah Cortex Edition. Perencanaan planning tiba-tiba di tender. Analisis eh, nggak diskusi dengan stakeholder, desain nggak user friendly, pengembangan development keadaan saat ini, pengujian testing masyarakat jadi kelinci percobaan, implementasi macam mana implementation nggak ada alpha testing, beta testing, open region atau populasi, pemeliharaan maintenance, boro-boro memelihara development aja pak make doang. Bapak Yanto, aplikasi sampah tumbang malam ini down total memang kacau ya. Bapak Kwok Alexander. Kontribusi negara bikin software kayak Cortex Yako Awan supaya prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ya benar ya, prinsip negeri Konoha begitu ya. Ya ini si Lord pasti selalu ingin ikut campur mengenai hal ini karena hal yang mengganggu inilah bagiannya. Dia dipasang kembali sebab di masa Jokowi bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Oke, kita tunggu ya. Apa betul Pak Luhut bisa menyelesaikan? Karena dunia pajak ada dunia yang gelap, dunia yang dia belum pahami ya. Bapak Wilter menggampangkan suatu masalah. Bapak Lee Yong Jie, kontribusi pajak ke rakyat nggak kelihatan dan nggak dirasakan karena ujung-ujungnya yang diberikan dari mereka diminta balik berapa kali lipat dari DJP. Wow.
Bapak Lee Yongji lagi. Rakyat sudah dipaksa dan diancam sama Pak Luhut kali ini kan. Nggak nyangka aja bakalan keluar statement begituan dari Pak Luhut. Sayang sekali gara-gara konteks buat para hero-hero sebelumnya yang hero jadi terlihat ada something di balik konteks ini. Ya betul ya. Jadi kan Bu Sri Mulyani mau jadi hero nih, mau jadi pahlawan nih. Tapi justru malah terlihat kebobrokannya justru dugaan korupsi terjadi di sini. Bapak Bekto. Negara Konoha hancur bukan karena rasio pajak wajib pajak kecil ya, namun pejabat tetap korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai saat ini. Emang Pak Luhut tahu aturan pajak? Kalau bayar pajak mungkin. Oke. Bapak Orto. Fix bulat tekad saya nggak perlu bayar pajak. Wih, jangan dong, jangan. Bapak Nick Drako. Luhut mirip Sri sekarang. Oh, gitu. Bapak Mardaleni. Saya selalu taat bayar pajak mobil dan motor. Terus apa hubungannya? Bapak Dargeko, semoga saja program kontes amatiran ini segera diusut KPK ke akarnya. Ya, gue berharap ya, berharap KPK mau masuk ya. 1,3 triliun loh, bukan uang kecil. Bapak Effendi Jakaria, ya nggak seru. Lihat sampai akhir dong kok. Masa di-cut pas terakhir-terakhirnya? Gue juga nggak tahu, ini kan video orang ya. Bapak Ibu Jen, Pak Luhut pensiun aja, rakyat diperas bayar pajak, tapi dikorupsi triliunan oleh oknum-oknum pejabat, bukan kembali ke rakyat. Seperti kata Ahok, semua dipalak pajak. Oh gitu, oke. Bapak Agus, kok boleh request nggak tutorial cara pembayaran pajak dividen saham BBRI memakai Cortex? Gua belum coba apa ya, nanti kita akan coba ya. Thank you Pak. Bapak Slugar Kostia. Yang sebaiknya diancam itu orang-orang yang menyalahgunakan uang pajak, yang mengelola dengan serampangan, bahkan mencuri dan tidak mendapatkan hukuman pantas. Waduh. Bapak Andika, muak lihat LBP pejabat penjahat pada rakyatnya. Oh, aduh, jangan gitu dong Pak. Bapak Antonia, yang ditanya Ahok timbal balik ke pribadi sebagai korban pajak. Bapak Tenel, emang benar Ahok, kita rakyat adalah yang punya kekayaan di negeri ini. Kita bukan orang asing, tapi pemilik negara. Jadi sangat aneh kalau pemilik kekayaan malah dipajaki sama institusi negara. Kekayaan negeri inilah yang harusnya dipakai untuk kesejahteraan warga, bukan malah menjadi objek. Filosofi penjajah adalah kekayaan alam dikeruk dan rakyatnya diperas. Wah, harusnya konsep berpikirnya memanfaatkan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang terjadi saat ini, 70% APBN berasal dari pajak. Padahal seharusnya APBN diutamakan harus berasal dari kekayaan negara yang melimpah itu. Pajak harusnya hanya sumber APBN sekunder, bukan sumber APBN primer. Logika kita dibuat terbolak-balik katanya. Bapak Parno, periksa Kemenkeu dan Dijen Pajak ya, cek dahulu, jangan jelata terus yang ditekan. Ya, memang mesti diperiksa ini ya, Dijen Pajak sama Sri Mulyani memang harus diperiksa ya. Apakah mereka ini sudah benar? Jangan-jangan ada upaya korupsi di situ. Bapak NCST, wah kok kakak investor watch this video, betul luar biasa ya. Oke, teman-teman itu sementara ya, dan kita akan bikin lagi video-video berikutnya untuk komentar netizen. Silakan Anda berkomentar di semua video gua. Ini negara demokrasi dan gua tidak akan membatasi orang untuk berkomentar. Sampai jumpa, semoga terbantu.